Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kopkar pada Mitra Energi Sejahtera yang disusun oleh kelompok 3. Kami beranggota 5 orang. Yang pertama ada Afiatul Wahda, kedua Amelia Fauzia, ketiga Ersa Maya Suryanti, yang keempat Intan Putri Ananda, dan kelima Selvin Dulu. Pendahuluan, koperasi simpan pinjam memegang peranan krusial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menyediakan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta kebutuhan konsumtif anggotanya. Kinerja keuangan yang sehat menjadi indikator utama keberlanjutan dan kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsinya. Analisis kinerja keuangan KSP Kopkar Mitra Energi Sejahtera menjadi relevan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan strategi perbaikan demi mencapai tujuan koperasi dan kesejahteraan anggotanya. Kinerja keuangan koperasi dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan yang mencerminkan kondisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Menurut Soekarno dan Lestari pada tahun 2020, analisis rasio keuangan dalam koperasi memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial, serta sebagai dasar pengembalian keputusan strategis. Mereka menekankan bahwa profitabilitas yang tinggi menandakan efisiensi operasional dan kemampuan koperasi dalam menghasilkan surplus untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota. Di sini ada tabel pendapatan KSP Kopkar Mitra Energi Sejahtera tahun 2020 sampai 2023. Tahun 2020, pendapatan pengadaan barangnya ada 4 miliar, pendapatan pengadaan jasanya ada 6 miliar, pendapatan jasa simpan pinjamnya ada 43 juta, pendapatan unit usaha retailnya tidak ada, total pendapatannya 11 miliar. Tahun 2020, pendapatan pengadaan barangnya itu ada 4 miliar, pendapatan pengadaan jasanya ada 9 miliar, dan pendapatan jasa simpan pinjamnya ada 36 juta, pendapatan unit usaha retailnya tidak ada, total pendapatannya ada 13 miliar. Tahun 2022, pendapatan pengadaan barang itu ada 5 miliar, pendapatan pengadaan jasanya ada 4 miliar, pendapatan jasa simpan pinjamnya 55 juta, pendapatan unit usaha retailnya ada 239 juta, total pendapatannya ada 10 miliar. Untuk tahun 2023, pendapatan pengadaan barangnya ada 7 miliar, pendapatan pengadaan jasanya ada 3 miliar, pendapatan jasa simpan pinjamnya ada 110 juta, pendapatan unit usaha retailnya ada 255 juta, total pendapatannya 11 miliar. Berdasarkan tabel 11, total pendapatan KSP Kopkar Mitra Energi Sejahtera selama periode 2020 sampai 2023 adalah ini total pendapatan dari 2020 sampai 2023 ini sebesar 46 miliar 411 juta 970.590. Pendapatan KSP Kopkar Mitra Energi Sejahtera selama periode 2020 sampai 2023 berfluktuasi dengan kenaikan pada tahun 2021, lalu penurunan pada tahun 2022, dan naik kembali pada tahun 2023. Total pendapatan yang diperoleh koperasi dalam periode tersebut adalah 46 miliar 411 juta 970.590. Selanjutnya akan dibahas oleh Amel. Rumusan masalah itu di sini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan KSP, Kopkar Mitra Energi Sejahtera dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas selama periode tahun 2020 sampai 2023. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan fluktuasi pendapatan koperasi dalam periode tersebut? Lalu yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat diambil koperasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif
Untuk menganalisis kinerja keuangan KSP, Kopkar Mitra Energi Sejahtera, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan koperasi berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan selama periode tertentu. Hasil dan pembahasan, analisis kinerja keuangan KSP, Kopkar Mitra Energi Sejahtera, dilakukan berdasarkan laporan keuangan periode 2020 sampai 2023. Penelitian ini mencakup rasio keuangan yang meliputi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi aktivitas. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari analisis yang dilakukan. Yang pertama, analisis likuiditas. Analisis likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang digunakan antara lain itu current ratio atau rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Current ratio menunjukkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Nilai konsisten di atas 2 menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat baik dari tahun ke tahun. Di sini ada tabelnya yaitu tahun 2020 sampai 2023. Untuk 2020 aset lancarnya 6 miliar sekian, lalu untuk kewajiban lancarnya 2 miliar sekian, lalu current rasionya 2,60. Lalu untuk tahun 2021 aset lancarnya 6 miliar sekian, lalu kewajiban lancarnya 2,4 miliar sekian, lalu untuk current rasionya 2,77. Lalu untuk tahun 2022, aset lancarnya 7 miliar sekian, lalu kewajiban lancarnya 2 miliar sekian, untuk current rasionya 2,91. Untuk tahun 2023, aset lancarnya 8 miliar sekian, lalu kewajiban lancarnya 3 miliar sekian, dan current rasionya 2,84. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ersa. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu quick ratio atau rasio cepat, yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Quick ratio mengukur kemampuan koperasi memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Hasil yang tinggi menunjukkan likuiditas jangka pendek yang sangat sehat. Seperti ini ada di tahun 2023, aset lancarnya itu 8,6 miliar, persediaannya 52 juta, kewajiban lancarnya 3 miliar, dan quick ratio-nya itu udah ada 2,82. Untuk selanjutnya yang kedua itu ada analisis solvabilitas. Rasio solvabilitas menggambarkan sejauh mana koperasi dibiayai oleh utang. Rasio ini digunakan untuk menilai risiko keuangan koperasi jika terjadi penurunan pendapatan. Yang pertama ada debt to equity ratio atau DER. DER menunjukkan tingkat ketergantungan koperasi terhadap pendanaan eksternal. Nilai DER di bawah 1 menunjukkan struktur modal yang sehat. Di sini ada tahun 2020 dengan total kewajibannya itu 2,3 miliar, ekuitasnya itu 6 miliar, DER-nya 0,38. Tahun 2021 itu total kewajibannya 2,4 miliar, ekuitasnya 6,9 miliar, DER-nya 0,35. Tahun 2022, total kewajibannya ada 4,7 miliar, ekuitasnya 8,6 miliar, DER-nya 0,55. Tahun 2023 itu ada total kewajibannya 5,2 miliar, ekuitasnya 9,8 miliar, dan DER-nya 0,53. Ini menunjukkan struktur modal yang sehat. Selanjutnya itu ada debt to asset ratio atau DAR. DAR mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Nilai stabil di angka 0,35 pada 2 tahun terakhir menunjukkan manajemen risiko utang yang konsisten. Seperti pada tahun 2020, total kewajiban 2,3 miliar, total asetnya 8,3 miliar, dan DAR-nya 0,28. Tahun 2021, total kewajibannya 2,4 miliar, total asetnya 9,3 miliar, DAR-nya 0,26. Tahun 2022, total kewajibannya 4,7 miliar, total asetnya 13,3 miliar, DAR-nya 0,35. Tahun 2023, total kewajibannya 5,2 miliar, total asetnya 15,1 miliar, dan DAR-nya 0,35. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan.
Masuk ke nomor 3, yaitu analisis profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Rasio yang biasa digunakan terbagi menjadi dua, yaitu NPM atau Net Profit Margin, dan yang kedua adanya Return on Asset atau ROA. NPM dengan rumusnya laba bersih dibagi total pendapatan. NPM mengukur efisiensi laba terhadap pendapatan. Penurunan tajam di 2022 disebabkan efisiensi yang berkurang, namun kembali membaik di tahun 2023. Ada di tabelnya, yaitu pada tahun 2020, sisa hasil usahanya ada di angka 982 juta, lalu pendapatan di angka 6 miliar, lalu di NPM-nya mendapatkan angka di 16,3%. Di 2021, SHU-nya di angka 1,2 miliar sekian, pendapatannya di angka 6,7 sekian, dan NPM-nya berada di angka 18,1%. Tahun 2022, SHU-nya berada di angka 649 juta sekian, pendapatannya di angka 7 miliar 700 sekian, lalu NPM-nya di angka 8,4%. Tahun 2023, SHU-nya berada di angka 1,1 miliar sekian, pendapatan pada angka 8,6 dan NPM di angka 13,8%. Lalu masuk ke return on asset atau ROA dengan rumusnya, yaitu laba bersih dibagi total aset. ROA menunjukkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba. ROA tertinggi tercapai pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2023. Yang tercantum pada tabel yaitu pada tahun 2020, SHU-nya di angka 982 juta sekian dengan total asetnya 8,3 sekian dengan nilai ROA-nya yaitu 11,7%. Di tahun 2021, di SHU-nya dengan total 1,2 miliar sekian dengan total aset 9,3 miliar sekian dan nilai ROA-nya di angka 13%. Pada tahun 2022, SHU-nya berada di angka 649 juta sekian dengan total aset 13 miliar. Lalu di angka ROA-nya ada di angka 4,9%. Di tahun 2023, SHU-nya berada di angka 1,1 miliar sekian dengan total asetnya 15,1 miliar dengan ROA-nya berada di angka 7,9%. Lalu masuk ke rumus yang ketiga, yaitu return on equity atau ROE, yaitu dengan rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas. ROE mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari modal sendiri, yaitu ROE turun di tahun 2020, tapi meningkat kembali di tahun 2023. Yang tercantum pada tabel pada tahun 2020, SHU-nya berada di angka 982 juta dengan ekuitas di angka 6 miliar sekian dengan ROE-nya di angka 16,2%. Pada tahun 2021, SHU berada di angka 1,2 miliar dengan ekuitasnya di angka 6,9 miliar, lalu dengan nilai ROE di angka 17,6%. Di tahun 2022, SHU berada di angka 649 juta dengan ekuitas di angka 8,6 miliar dengan ROE-nya di angka 7,5%. Pada tahun 2023, SHU berada di angka 1,1 miliar dengan ekuitasnya 9,8 dan ROE berada di angka 12,1%. Lalu masuk ke yang keempat, adanya analisis aktivitas. Analisis aktivitas mengukur seberapa efisien koperasi dalam menggunakan asetnya. Untuk menghasilkan pendapatan, rasio yang sering digunakan seperti total asset turnover sama dengan pendapatan dibagi total aset. Atau total asset turnover mengukur kemampuan aset dalam menghasilkan pendapatan. Atau mengalami penurunan tren menunjukkan kebutuhan efisiensi lebih tinggi dalam pemanfaatan aset. Yaitu yang tertera pada tabel pada tahun 2020, pendapatannya di angka 6 miliar, total asetnya di angka 8,3 miliar sekian, dan angka tatonya di angka 0,72. Pada tahun 2021, pendapatan di angka 6,7 miliar sekian, dengan total asetnya 9,3, lalu tato di angka 0,72. Pada tahun 2022, pendapatan di angka 7,7 miliar, dengan total asetnya 13 miliar sekian, dan angka tato di angka 0,58. Pada tahun 2023, pendapatan berada di angka 8 miliar
Lalu total asetnya berada di angka 15 miliar dan tatonya di angka 0,57. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Servin. Oke, selanjutnya nomor 5 yaitu perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Menurut Soekarno dan Lestari 2020, koperasi yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki pengelolaan efisien dan berorientasi pada pengembangan usaha. Dalam konteks KSP atau KSP Kopkar, Mitra Energi Sejahtera, pola pembagian SHU dan konsistensi operasional meskipun pendapatan fluktuatif menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dalam manajemen. Namun, perbandingan koperasi simpan pinjam yang mengandalkan simpan pinjam sebagai core business, koperasi ini lebih bergantung pada pengadaan barang dan jasa. Ini menjadi keunikan sekaligus tantangan yang harus dimitigasi ke depan. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kami ambil dari jurnal atau penelitian kami ini yaitu berdasarkan analisis kinerja keuangan KSP Kopkar Mitra Energi Sejahtera periode 2020 sampai beroleh kesimpulan sebagai berikut. Satu, kinerja keuangan bersifat fluktuatif dengan puncak pendapatan pada 2021 dan penurunan tajam pada 2022, menunjukkan ketergantungan pada segmen pengadaan barang dan jasa. Kedua, likuiditas cukup baik, namun perlu diwaspadai akibat penurunan pendapatan yang dapat mempengaruhi kas operasional. Ketiga, profitabilitas relatif stabil. Koperasi tetap mampu membagikan SHU meskipun pendapatan menurun. Keempat, diversifikasi usaha masih terbatas, terutama pada unit retail dan jasa simpan pinjam yang kontribusinya sangat kecil. Dan terakhir itu kinerja tergolong baik jika dibandingkan dengan penelitian sejenis, namun masih perlu perhatian terhadap stabilitas keuangan jangka panjang. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.